Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah beroleh damai sejahtera. Yesus memahami situasi dan kondisi yang akan dihadapi para muridnya setelah dia pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Ini tidak akan mudah bagi para murid. Setelah selama 3 tahun Yesus begitu nyata dilihat oleh mereka. Tak heran bila para murid merasa gelisah. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Saudara, Yesus tidak akan meninggalkan para murid begitu saja, bagaikan anak-anak yatim piatu tanpa orang tua. Apalagi mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Itu sebabnya Yesus meminta kepada Bapa agar mengirimkan penolong, yaitu Roh kebenaran. Baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus adalah Tritunggal yang Esa. Suci, suci, suci. Kita nyanyikan pujian ini.
Perintah-perintahmu kucintai melebihi emas murni. Sebab itu aku hidup sesuai dengan semua petunjukmu. Kelakuan yang serong ku benci. Peraturan-peraturanmu sungguh mengagumkan, maka ku taati dengan sepenuh hati. Saudara, selain roh kebenaran, Yesus juga akan meninggalkan damai sejahteranya bagi murid-muridnya. Damai sejahtera yang dimaksud bukan merupakan jaminan bahwa murid-muridnya tidak akan mengalami badai kehidupan, melainkan sebuah janji bahwa ada kuasa dan damai sejahtera yang akan memberi kekuatan untuk melalui badai kehidupan. Hanya oleh darah Yesus kita nyanyikan pujian ini. Terlepas dari dosa, hanya oleh darah Yesus ku mendapat sentosa. Hanya oleh darah Yesus Tuhan disalibkan, hapus segala dosa. Hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow. What makes me white as snow? No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Doa pengakuan dosa dipimpin oleh Evangelis Yafet Endro Wayudi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Allah Bapa yang rahmani dan rahimi, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengakui diri kami dengan telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mengakui segala keberdosaan kami. Sesungguhnya tidak ada kebenaran dalam hidup kami jika tanpa pertolongan Tuhan. Dosa itu bukan hanya ketika kami lakukan tindakan yang bertentangan dengan firman, tetapi ketika kami tahu harus melakukan yang benar dan tidak kami lakukan, itu pun juga adalah kesalahan. Ketika kami harus hidup setia dengan perjanjian tetapi kami mengabaikan oleh karena kepentingan diri kami, itu pun juga adalah pelanggaran. Oleh karena itu Bapa, kami mohon ampun kepadamu. Ampuni setiap kami yang telah meninggalkan bahkan mengabaikan janji setia kepada Tuhan. Ampuni setiap kami yang telah gagal untuk melakukan akan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami bukan memuliakan tetapi memalukan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami supaya kami makin terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami makin terus berjuang, terlebih di dalam kondisi yang sulit ini, bukan meninggalkan Tuhan tetapi mendekatkan diri kepada Engkau. Apabila kami mulai kehilangan gairah, apabila kami mulai kehilangan kesukaan untuk mencintai Tuhan, bangkitkan kembali gairah itu, karena dosalah yang menjadi penghalang persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami berjuang untuk makin hidup di dalam kekudusan
dan pertobatan itu terjadi setiap hari. Kami tidak berusaha mengubah orang lain, tetapi terlebih dahulu kami mengubah diri dan hidup kami untuk berkenan di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengantara kami yang sempurna dan satu-satunya itu, kami sudah mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang terambil dari Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku yang mensahkan perjanjian Allah, darah yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa mereka. Di dalam damai dengan semua orang, biarlah setiap kita dituntun kembali oleh firman Allah, seperti dalam Yohanes 16 ayat 33 yang berbunyi, Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. renungkanlah dan lakukanlah sepanjang hidup saudara. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, keberadaan Roh Kudus dan damai sejahtera yang akan hadir di dalam diri setiap murid Yesus seharusnya membuat murid-murid bertahan dalam segala penderitaan. Namun, nyatanya ketika badai kehidupan menerpa, tak jarang kita justru mengalami putus asa. Karena apa? Karena kita mengasihi Yesus separuh hati dan bukan sepenuh hati. Bila seorang murid menyatakan bahwa ia mengasihi Yesus, maka ia tentu menaati perintah-perintah Yesus, dan ketaatan itulah yang akan melahirkan kedamaian di tengah kegelisahan. Things work for our good. Though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He sees
is the master's plan. He holds the future in his hands. So don't live as those who have no hope. Hope is found in Him. We see the present clearly, but this is the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone is true. He alone knows what is best for you. What is best for you? God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, You don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His Firman Tuhan pada hari ini disampaikan oleh Evangelis Yafet Indrawayudi. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, hati kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi setiap kami. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan di tengah-tengah segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan, bahkan juga keberdosaannya. Kiranya Tuhan yang memakai bibirnya, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan Tuhan yang murni, yang menggembalakan kami untuk terus hidup takut akan Tuhan. Tolonglah kami semua yang akan mendengar di tengah-tengah segala situasi dan kondisi kami. Biarlah kami memiliki ketakutan akan suara Tuhan, sehingga kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah beroleh damai sejahtera. Mari kita membaca dari Yohanes 16 ayat yang ke-33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Mi Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Saudara, kata damai sejahtera, kata shalom dalam bahasa Ibrani, maupun juga kata peace dalam bahasa Inggris adalah kata yang paling populer dan selalu menjadi trending topik di tengah-tengah kehidupan kekristenan.
Ibadah kita tadi diawali dengan kata shalom. Bahkan setiap hari Minggu, saudara, dalam tata ibadah kita, seusai dari berita anugerah juga ada salam damai. Belum lagi, saudara, sebelum khotbah tadi, saya juga mendahului dengan kata shalom. Apalagi setiap kita berkomunikasi dengan sesama, baik itu via WA maupun suara, juga kita dahului dengan kata shalom. Shalom, gimana kabarnya? Shalom, gimana keadaannya? Namun pertanyaannya, saudara, sudahkah benar-benar kita hidup di dalam shalom? Sudahkah saya dan saudara benar-benar mengalami damai sejahtera itu? Ataukah sebenarnya shalom hanya menjadi tradisi tanpa harus dihidupi? Kalau kita bertanya kepada bapak-bapak, saudara, kira-kira apa sih shalom itu? Bisa jadi para bapak akan menjawab, damai itu adalah ketika istriku tidak ngomel. Itu baru damai, rasanya tenang. Sebaliknya ketika kita berkata atau bertanya kepada seorang istri, apa sih damai itu? Damai itu adalah ketika jatah bulanan dari suami tidak mengalami resesi, sekalipun di tengah-tengah pandemi. Artinya, saudara, tidak mengalami penurunan, sekalipun mengalami kesulitan keuangan. Itu baru damai. Demikian juga, saudara, ketika kita bertanya kepada anak-anak, hai nak, apa sih damai itu? Damai itu adalah ketika papa dan mama tidak cerewet dan menyetujui segala sesuatu yang kami lakukan. Mau nyantai, mau tidur-tiduran, mau nonton TV, mau main game, papa dan mama hanya diam saja. Itu baru namanya damai. Ketika kita tanya kepada karyawan, saudara, damai itu apa sih bro? Damai itu adalah ketika kita dapat bonus dari pekerjaan. Apalagi di tengah-tengah kesulitan hari ini, itu baru namanya damai. Sebaliknya ketika kita tanya kepada para bos, apa sih damai itu bos? Damai itu adalah ketika laporan bulanan menunjukkan bahwa cuan lebih besar dari pengeluaran. Itu damai. Nah kalau demikian, saudara, apakah damai itu memang bergantung dengan keadaan? Apakah damai itu memang bergantung dengan situasi? Dan kitalah yang menentukan bahwa ini merupakan sebuah kedamaian atau kesusahan. Sehingga yang menentukan damai dan tidak adalah kita. Apakah memang benar demikian, saudara? Sehingga ketika kita ditanya, halo bro, apakah di rumahmu ada peace? Di rumahmu ada damai? Oh ada. Di rumahku ada peace, bisa ranjang, bisa rumah, bisa penghasilan. Ini bukan damai, saudara. Jelas ini adalah sebuah persoalan. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu saudara bisa memperoleh damai sejahtera? Nyatanya hari ini, saudara, damai sejahtera itu sepertinya hanya sebuah dekorasi. Hanya seperti sebuah slogan ataupun sebuah simbol saja. Karena sekarang, saudara, ketika kita terima tamu, kita khawatir. Jangan-jangan tamu yang datang ke rumah ini membawa virus. Ataupun juga ketika kita makan di luar, kita khawatir. Jangan-jangan kita tertular. Ataupun juga ketika kita kemana-mana, bahkan kita bekerja, kita pun khawatir, saudara. Ada begitu banyak kekhawatiran karena pandemi. Maka pertanyaannya, di mana kita akan menemukan kedamaian? Di mana kita akan memperoleh kedamaian? Saudara, Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-27, Yesus berkata kepada kita, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara, Yesus bukan hanya sekedar memberikan damai sejahtera, tetapi meninggalkan damai sejahtera. Meninggalkan dengan diberikan beda, saudara. Kalau diberikan suatu saat bisa diminta kembali. Tapi damai sejahtera ini ditinggalkan. Artinya apa? Itu memang menjadi milik saya dan saudara. Bahkan bukan ketinggalan loh, saudara ya. Kalau ketinggalan bisa diambil lagi. Saya pernah punya pengalaman, saudara. Ketika kakak saya dari Bangka datang pada waktu itu, kemudian ada barang yang saya pikir barang itu memang ditinggalkan buat saya. Tetapi ternyata, saudara, barang itu ketinggalan. Sudah terlanjur seneng, ternyata ketinggalan. Sehingga harus dikirimkan kembali. Damai sejahtera Tuhan bukan ketinggalan. Tapi damai sejahtera Tuhan sengaja ditinggalkan untuk saya dan saudara, untuk menjadi milik saya dan saudara.
Bahkan dalam terjemahan FAYH, saudara, aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah, sejahtera pikiran dan hati. Ini yang Tuhan tinggalkan buat saya dan saudara. Ini yang akan menjadi milik saya dan saudara, yaitu sejahtera dalam pikiran dan hati. Sehingga saudara, damai sejahtera itu bukan dicari, tapi diberi. Damai sejahtera bukan diusahakan, namun dianugerahkan. Dan damai sejahtera ini tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai di hatiku bukan diberi dunia, damai yang di dalam hati. Damainya di mana, saudara? Damainya di dalam hati. Damainya bukan karena situasi, damainya bukan karena kondisi, damainya bukan karena keadaan, tetapi damainya di dalam hati. Karena Tuhan sudah meninggalkan, Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menganugerahkan buat saya dan saudara. Ujian dan susah bagai awan gelap, tapi hatiku selalu damai. Meski ada ujian, meski ada kesusahan, bahkan awan itu gelap, tapi hati kita selalu damai. Karena damai yang kita punya berasal dari Tuhan. Tetapi saudara, apabila memang kedamaian itu sudah Tuhan tinggalkan buat kita, kedamaian itu sudah Tuhan anugerahkan buat saya dan saudara, kenapa faktanya hidup kita hari ini tidak dipenuhi dengan kedamaian, saudara? Kalaupun kita ada kedamaian, kedamaian itu seperti teh celup yang kadang naik, kadang turun, kadang damai, kadang kagak, saudara. Nah, kalau demikian, saudara, bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu saudara bisa menikmati kedamaian yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan tinggalkan buat saya dan saudara. Yohanes 16 ayat 33 katakan di sana, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam terjemahan FAYH, saudara, aku telah memberitahukan kepada kalian segala hal ini agar kalian mendapat sejahtera di dalam hati dan pikiran. Saudara, ini yang Tuhan tinggalkan buat saya dan saudara. Sejahtera di dalam hati dan pikiran. Maka pertanyaannya, saudara, apa yang Tuhan ajarkan supaya saya dan saudara dapat menikmati sejahtera di dalam hati dan pikiran? Apa yang Tuhan beritahukan buat saya dan saudara? Apakah Tuhan berkata, halo bro, tenang, walaupun saat ini dalam masa pandemi dan kesulitan ekonomi, tapi tabunganmu tidak akan habis. Sama seperti janda miskin dalam perjanjian lama, walaupun hanya tinggal memiliki 1 botol minyak, tapi bisa hidup, bahkan bisa buat bayar hutang, dan juga untuk hidup selanjutnya. Apakah seperti itu yang Tuhan katakan, saudara? Supaya saya dan saudara bisa menikmati kedamaian? Ataupun juga saudara, Tuhan memberikan jaminan, tenang bro, seperti umat dalam perjanjian lama, ketika berada di dalam perjalanan, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan memberikan mana sebagai roti. Dan juga Tuhan memberikan burung puyuh sebagai daging yang akan dinikmati setiap hari. Jadi walaupun hari ini sulit, walaupun hari ini susah, tapi Tuhan akan mengirimkan burung puyuh tiap hari makan daging. Dan hati-hati saudara, ujung-ujungnya pada akhirnya kita hanya menimbun kolesterol. Apakah seperti itu saudara yang Tuhan janjikan? Tidak. Justru yang Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat yang kedua, ayat yang ke-20 dan 32, saudara, kamu akan dikucilkan, kamu akan dibunuh, kamu akan menangis, kamu akan meratap, kamu akan berduka cita, dan kamu akan dicerai-beraikan. Maka pertanyaannya, saudara, bagaimana saya dan Bapak Ibu saudara bisa menikmati sejahtera dalam hati dan pikiran? Apabila yang Tuhan beritahukan adalah kita akan dikucilkan,
kita akan dibunuh, kita akan menangis, kita akan meratap, kita akan berduka cita, dan kita akan dicerai-beraikan. Bukankah ini informasi yang bukan membuat kedamaian, tetapi justru malah menakutkan? Saudara, semua orang menginginkan damai. Damai dalam arti tidak memiliki masalah. Dan itu wajar, saudara. Itu umum. Karena tentunya tidak ada di antara kita yang berkata begini, "Duh, aku itu bosen loh. Hidupku itu loh kok damai gitu. Hidupku itu kok aman, hidupku itu kok tentram. Aku kok pengen punya masalah dalam hidup. Aku kok pengen punya persoalan dalam hidup." Saya yakin tidak ada, saudara. Setiap kita pasti menginginkan kedamaian dalam arti tidak memiliki masalah. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah dengan saudara, masalah dengan pendidikan. Tetapi ternyata, saudara, yang Yesus ajarkan adalah damai walau di tengah-tengah masalah. Bukan berarti, saudara, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu ajaran pegadaian, bukan ajaran kedamaian. Tapi yang Yesus ajarkan adalah damai walau di tengah-tengah masalah. Dan selama ini, saudara, kita berpikir bahwa yang namanya damai itu tidak ada perang. Namanya damai itu tidak ada kerusuhan. Namanya damai itu aman. Semua aman, usaha aman, pekerjaan aman, keluarga aman, kehidupan aman, kesehatan aman. Tetapi ternyata hari ini Tuhan Yesus mereformasi mindset kita. Yesus mereformasi pikiran kita bahwa damai itu artinya bukan tidak ada perang. Namun bukan berarti cari-cari perang. Damai itu bukan berarti tidak ada persoalan. Namun bukan berarti cari-cari persoalan. Damai itu bukan berarti tidak ada masalah. Namun bukan berarti cari-cari masalah. Tetapi damai itu seperti yang dikatakan, supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Jadi yang namanya damai itu, saudara, karena bersatu dengan Kristus. Jadi yang namanya sejahtera di dalam hati dan pikiran karena bersatu dengan Tuhan Yesus. Walaupun di tengah-tengah berbagai persoalan, kita tetap memiliki kedamaian, saudara, karena kita punya kesatuan dengan Tuhan. Sebab, saudara, di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, namanya persoalan pasti selalu ada. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, kita pasti memperoleh ketenangan hati dan pikiran. Saya dan saudara pasti mendapatkan sejahtera dalam hati dan pikiran karena kita bersatu dengan Tuhan. Sehingga sumber kedamaian kita bukan apa yang dari luar, tapi sumber kedamaian kita dari Tuhan Yesus sendiri. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Di mana, saudara, sumber kedamaian dan ketenangan kita? Hanya di dalam Yesus, saudara. Hanya di dalam Kristus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jelas, saudara, bahwa Yesus adalah jawaban kedamaian atas persoalan dan pergumulan saya dan Bapak Ibu, saudara. Hanya Yesus jawabannya. Karena itu, saudara, jangan mencari di Google jawabannya. Ketika saudara mendapatkan persoalan, ketika saudara mencari kedamaian, jawabannya bukan di Google, jawabannya bukan di yang lain, tapi jawabannya ada pada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau berbicara soal persoalan manusia, maka persoalan manusia itu ada dua, saudara. Yang pertama itu persoalan umum. Soal usaha, toko sepi, barang sudah terlanjur dibeli, tapi ternyata ekonomi lesu, saudara. Pemasukan seperti teh celup, kadang naik, kadang turun. Sementara tanggungan seperti layang-layang. Kalau sudah naik, gak mau turun-turun, saudara. Tanggungan rumah, tanggungan mobil, tanggungan motor, tanggungan modal.
Belum lagi saudara, persoalan keluarga, pasangan yang tidak puas dengan pekerjaan kita, pasangan anak-anak, persoalan anak-anak hanya melawan tetapi tidak pernah berinisiatif untuk memberi bantuan. Belum lagi persoalan kesehatan saudara, berbagai varian bermunculan seperti hasil persilangan tanaman maupun hewan. Saudara, ini persoalan umum kok. Kenapa? Karena semua orang mengalami persoalan ini. Kita jangan berpikir hanya kita saja yang mengalaminya loh saudara. Semua orang, baik itu Kristen, baik itu non-Kristen, bahkan mereka yang tidak percaya Allah pun mengalami persoalan yang sama terkait dengan pandemi. Ini persoalan umum saudara. Tapi yang kedua saudara, ada persoalan yang khusus. Persoalan yang seperti Yesus terangkan tadi saudara. Kamu akan dikucilkan, kamu akan dibunuh, menangis, meratap, berduka cita, dan dicerai-beraikan. Ini persoalan khusus saudara. Kenapa persoalan khusus? Karena persoalan ini adalah persoalan iman yang hanya dialami oleh orang percaya. Persoalan karena jadi Kristen, sehingga dikucilkan, dibunuh, menangis, meratap, berduka cita. Dan persoalan ini adalah persoalan yang paling berat dan hanya dialami oleh orang-orang Kristen. Saudara, satu lembaga, badan misi dunia yang khusus menolong orang-orang Kristen yang sedang berada dalam penganiayaan karena iman, namanya Open Doors, mengatakan saudara, tahun 2021 ada 309 juta orang Kristen yang tinggal di tempat-tempat dengan tingkat penganiayaan yang sangat tinggi. Dan jumlah ini saudara lebih banyak dari tahun yang lalu. Hanya sekitar 260 juta orang Kristen. Saya berpikir saudara, penganiayaan terhadap orang Kristen itu sudah nggak ada. Penganiayaan terhadap orang Kristen hanya terjadi pada gereja mula-mula. Tapi ternyata lembaga misi ini saudara mengungkapkan masih ada 300 juta lebih dari orang Kristen yang tersebar di berbagai dunia saat ini sedang mengalami penganiayaan karena iman. Nah, ini persoalan khusus saudara. Bahkan saudara, pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah alat terjadinya persekusi terhadap kelompok orang-orang Kristen. Ada yang mengalami diskriminasi saat bantuan dibagikan. Bahkan ada yang dipaksa untuk pindah agama. Saya tidak bisa menyebutkan secara jelas saudara, karena ini sebenarnya adalah sebuah data yang memang dirahasiakan. Nah saudara, ini adalah persoalan khusus, persoalan yang paling berat karena hanya dialami oleh orang Kristen saudara. Sementara mereka yang di luar Kristen tidak mengalami ini. Dan apabila persoalan yang paling berat saja, Tuhan tinggalkan damai sejahtera. Tuhan berikan sejahtera dalam hati dan pikiran. Tuhan anugerahkan sejahtera dalam hati dan pikiran. Apalagi persoalan yang umum. Apalagi persoalan yang biasa. Apalagi persoalan yang semua orang juga mengalaminya. Seperti persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan karena pandemi saudara. Ini persoalan yang umum. Tentunya Tuhan pasti akan memberikan sejahtera dalam hati dan pikiran. Namun pertanyaannya saudara, mengapa persoalan yang umum saja, persoalan yang dialami oleh seluruh orang saudara, saya dan Bapak Ibu saudara tidak memperoleh sejahtera dalam hati dan pikiran? Belum kita mengalami persoalan yang khusus saudara, belum kita mengalami dua-duanya, persoalan umum, persoalan khusus, baru mengalami persoalan yang umum, persoalan karena pandemi saja saudara, sehingga ekonomi lesu, sehingga ekonomi terpuruk, kita sudah kehilangan sejahtera dalam hati dan pikiran. Sehingga saudara, yang terjadi apa? Kita kehilangan semangat, kita kehilangan gairah, kita mengeluh, bahkan kita kehilangan cinta kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu saudara? Karena kita tidak bersatu dengan Kristus. Karena kita tidak nurut dengan perkataan Kristus saudara. Sehingga saya dan saudara tidak dapat menikmati sejahtera dalam hati dan pikiran.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salibnya. Setiap orang, saudara, memiliki salibnya sendiri-sendiri, yang diberikan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Salibnya saya beda dengan saudara, salibnya saudara bisa beda dengan saudara yang lain, saudara. Karena salib itu disesuaikan dengan ukuran masing-masing. Untuk apa? Memperoleh dan menikmati sejahtera dalam hati dan pikiran. Tapi saudara, kadang kita berkata ya, orang itu loh kok lebih enak, orang itu kok lebih sejahtera, aku ini kok susah. Patongan Tuhan, ambilan Tuhan salib ini. Saudara, akhirnya salibnya dipotong, dikurangi. Lalu saudara, kita senang karena enteng ya. Lalu kemudian saudara, setelah itu kita merasa, aduh kok salibku berat Tuhan, kok berat sekali sih rasanya, potongan Tuhan, dipotong lagi saudara. Enteng saudara ya, waduh salibnya enteng, penderitaan kita enteng. Lalu kemudian saudara, sampai pada akhirnya saudara, ternyata ketika pada satu titik harusnya kita bisa menikmati kedamaian itu, kita tidak bisa menikmati. Karena apa? Salibnya tidak nyampe. Saudara, salibnya nggak nyampe. Karena kita nggak mau nurut sama kata Tuhan. Karena salib yang Tuhan berikan kepada setiap kita, itu sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Sehingga saudara, apa yang harusnya saudara minta kepada Tuhan? Yang saudara minta adalah, Tuhan, saya mau Tuhan berikan sejahtera dalam hati dan pikiran untuk menanggung salib ini. Itu saudara. Karena tiap-tiap orang diberikan salib sesuai dengan ukuran dan porsinya masing-masing. Sebuah keluarga saudara menceritakan bagaimana sebelum pandemi saudara, ada begitu banyak persoalan yang menimpa keluarganya. Sebelum pandemi saudara harus bergumul soal rumah. Bahkan pada akhirnya rumah itu pun juga hilang saudara. Belum lagi saudara setelah pandemi, kehidupan pun makin sulit, usaha makin sulit saudara. Belum lagi juga persoalan anak-anak. Tetapi saudara, keluarga ini berkata kepada saya begini, segala sesuatu boleh habis, rumah saya boleh hilang, tetapi anak-anak harus tetap hidup di dalam iman. Loh, ini orang yang punya sejahtera hati dan pikiran. Bukan berarti tidak ada soal, bukan berarti tidak ada persoalan, saudara. Banyak persoalannya, bahkan berat. Tetapi saudara, keluarga ini tetap bersatu dengan Tuhan, tetap nurut dengan perkataan Tuhan. Maka yang kedua saudara, bagaimana supaya saya dan saudara dapat menikmati sejahtera dalam hati dan pikiran? Maka dalam Yohanes 16 ayat 33 selanjutnya firman Tuhan katakan, dalam dunia kamu menderita penderitaan penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, apa artinya kuatkanlah hatimu? Yang pertama saudara, untuk dapat menikmati sejahtera dalam hati dan pikiran, kita harus bersatu dengan Tuhan. Maka yang kedua adalah kuatkanlah hatimu. Apa artinya kuatkanlah hatimu? Artinya saudara, pegang terus perkataan Tuhan. Percayai terus perkataan Tuhan. Maka saudara, perkataan yang mana yang harus kita pegang, yang harus kita percayai ketika saya dan saudara mengalami berbagai persoalan dan pergumulan hidup? Ayat yang selanjutnya tadi katakan, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita percayai ketika kita mengalami berbagai persoalan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Kristus sudah menang atas kuasa-kuasa dunia lewat penderitaannya di atas kayu salib. Kemenangan Kristus juga saudara adalah kemenangan saya dan Bapak Ibu saudara yang bersatu dengan dirinya. Sehingga saudara, orang yang bersatu dengan Kristus, kita pasti kuat. Di tengah-tengah segala persoalan dunia, di tengah-tengah segala masalah, di tengah-tengah segala problema yang ada, kuatkanlah hatimu. Karena persoalan hidup yang paling berat sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib, yaitu kematian kekal, dan sudah dimenangkan. Sehingga saudara, persoalan yang kita tanggung hari ini, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan masa depan anak-anak saudara, itu bukanlah yang terberat. Karena itu teruslah kuat. Saudara, Horatio Spafford adalah seorang pengusaha
dan pengacara yang sukses di Amerika, saudara. Dan ia merupakan seorang pengikut Kristus yang taat. Sudah kaya, sudah setia, taat, bahkan mendukung pelayanan. Itu Spafford, saudara. Ia memiliki keterikatan yang kuat di dalam mendukung pelayanan sahabatnya yang bernama D.L. Moody. Kalau kita pernah mendengar, saudara, ini adalah seorang pengkhotbah yang hebat di abad 19, dan ternyata Spafford ini sangat terikat akan mendukung penuh pekerjaan pelayanan, saudara. Tetapi saudara, pada tahun 1870, Spafford ini kehilangan seorang anak laki-lakinya karena terkena virus demam berdarah. Dan hal itu, saudara, sangat membuatnya bersedih. Karena ini anak laki-laki satu-satunya, saudara. Dan selang 1 tahun setelah peristiwa itu, saudara, terjadi satu peristiwa bencana yang dahsyat yang dicatat dalam sejarah sebagai bencana yang terbesar pada abad itu. Peristiwa kebakaran hebat yang terjadi selama 3 hari menewaskan kurang lebih 300 orang. Api yang tidak terpadamkan itu juga menghabiskan bangunan-bangunan elit sepanjang kurang lebih 9 km. Termasuk juga, saudara, properti perumahan yang dimiliki oleh Spafford. Di mana Spafford ini berinvestasi di situ, saudara, semuanya habis lenyap dalam waktu 3 hari. Saudaraku, anaknya laki-laki meninggal. Usahanya habis, saudara. Saudara, nggak mungkin kan berkata begitu, haleluya, puji Tuhan, tidak. Tetap Spafford sebagai seorang manusia, saudara, dia pun juga mengalami kesedihan yang luar biasa pada waktu itu. Oleh karena itu, saudara, untuk mengusir kesedihannya, dia merencanakan sebuah perjalanan bersama dengan keluarganya, yakni dia, istrinya, dan 4 anaknya perempuan. Saudara, ia ingin membawa anggota keluarganya menikmati liburan yang dirangkaikan dengan menghadiri pelayanan dari D.L. Moody, sahabatnya di Eropa. Saudara, harapannya adalah hal ini dapat menghibur hati sang istri dan juga 4 anaknya. Akan tetapi, saudara, ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba Spafford harus terbentur dengan urusan bisnis, sehingga dia tidak bisa ikut berangkat dan berjanji untuk menyusul beberapa hari kemudian. Saudaraku, istri dan anaknya pada akhirnya tetap berangkat dan melanjutkan perjalanan liburan menuju ke Eropa menggunakan sebuah kapal yang sangat besar. Tetapi tidak terduga, saudara, kapal yang ditumpangi oleh istri dan 4 anak Spafford ini mengalami tabrakan dengan kapal cepat Skotlandia yang akhirnya menenggelamkan dalam waktu 12 menit. Sejarah mencatat, saudara, bahwa peristiwa itu menewaskan 226 penumpang, termasuk 4 anak Spafford. Dan hanya istri Spafford yang dapat terselamatkan dari peristiwa naas itu. Saudaraku, anaknya laki-laki meninggal. Usahanya habis, saudara, investasinya semua terbakar. Bahkan pada akhirnya 4 anak perempuannya pun juga ikut tenggelam, saudara. Mendengar peristiwa itu, saudara, Spafford dengan segera menumpang kapal untuk menyusul istrinya yang sudah tentu dalam keadaan tergoncang secara hebat karena kehilangan sekaligus 4 anak mereka. Ketika ia sedang berada di atas kapal, saudara, dan memandang ke arah lautan yang luas, Spafford mulai menulis sebuah lirik yang akhirnya menjadi lagu yang sangat terkenal. Jikalau kebimbanganku telah lenyap, saudara, betapa saat itu hatinya bimbang, saudara. Betapa saat itu hatinya begitu kalut ketika di atas kapal itu. Hatiku penuh sentosa. Tapi dia berkata, saudara, hatinya tetap sentosa.
Walaupun sengsaraku tetap tenang. Dia tahu betapa sengsaranya hatinya saat itu. Tapi dia tetap punya ketenangan. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Saudara, ini loh orang yang punya sejahtera hati dan pikiran. Ini loh saudara, orang yang berpegang pada perkataan Tuhan, saudara. Walaupun anaknya pada akhirnya meninggal, usahanya habis, keempat anak perempuannya pun juga tenggelam, saudara. Dalam keadaan yang demikian sama sekali dia tidak menyalahkan Tuhan. Justru dia malah berkata, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Ia tetap kuat karena ia tahu bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia tetap berpegang pada perkataan Tuhan. Apa persoalan saudara? Apakah masalah saudara? Apakah pergumulan saudara? Pergumulan soal pekerjaan, pergumulan soal keluarga, pergumulan masa depan anak-anak, pergumulan cucu, pergumulan akan masa depan kita, pergumulan akan ekonomi, pergumulan akan studi, saudara. Saudara, apakah saudara mulai lemah? Ingat, saudara, Tuhan sudah memberikan sejahtera dalam hati dan pikiran. Karena itu kuatkanlah hatimu. Teruslah berpegang kepada kebenaran Tuhan, teruslah berpegang pada perkataan Kristus. Kalau saudara mulai lemah, kalau saudara mulai meninggalkan Tuhan, bersatulah kembali dengan Kristus, saudara, supaya kedamaiannya menguatkan kita. Saudaraku, damai itu karena bersatu dengan Kristus, sehingga kita akan kuat. Karena itu, teruslah untuk percaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu pada saat pagi hari ini, Tuhan. Menguatkan setiap kami, supaya kami bisa menikmati sejahtera dalam hati yang telah Tuhan tinggalkan, yang telah Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Oleh karena kami terus bersatu dengan Engkau, oleh karena kami nurut terhadap perkataan Tuhan, dan oleh karena kami tetap percaya kepada perkataan-Mu, sehingga kami dapat kuat. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan segala persoalan membuat kami jauh daripada Engkau. Jangan biarkan segala persoalan dunia ini membuat kami kehilangan kedamaian yang sejati. Tetapi biarlah kami terus percaya, sehingga kami dapat menikmati sejahtera dalam hati dan pikiran. Tolonglah semua umat-Mu Bapa, untuk dapat melakukan firman ini di tengah-tengah segala pergumulan mereka. Ada yang bergumul karena pekerjaan, bergumul karena keluarga, bergumul karena kesehatan. Oh Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dapat memiliki sejahtera dalam hati dan pikiran. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Saudara, kita murid-murid Yesus di masa kini memang tidak pernah melihat Yesus secara jasmani. Namun kehadiran Roh Kudus dan damai sejahtera yang melingkupi kita merupakan bukti bahwa suatu saat kelak kita akan bersama-sama Yesus di rumah Bapa. Dan sementara menantikan waktu itu tiba, marilah kita memperlihatkan kehadiran Kristus di dalam hidup kita dengan ketaatan kita kepada firman-Nya di tengah segala pergumulan. Mari kita pujikan Hitunglah Berkat-Mu sambil membawa persembahan. Laut kehidupan bergelombang, bila tawar hati damai-Mu hilang. Bersatu-satu persatu hitunglah
Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian meskipun secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami telah membawa persembahan. Terima dan kuduskanlah persembahan ini sehingga bisa dikelola oleh majelis. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami lemah tubuh atau sakit, kiranya Tuhan bisa menyembuhkan melalui obat-obatan atau medis. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu 29 Agustus 2021. Yang pertama, mari kita bersyukur bersama-sama oleh karena sepanjang bulan Agustus ini ada banyak jemaat kita yang sudah menerima vaksin kedua virus corona. Namun perlu diingat bahwa dengan menerima vaksin ini bukan berarti kita akan kebal terhadap virus corona. Walaupun demikian, dengan menerima vaksin dapat mengurangi resiko beratnya gejala yang akan kita alami ketika kita kena virus corona. Oleh karena itu, kami terus memotivasi mendorong jemaat Tuhan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan ketat dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, oleh karena situasi Kabupaten Banyuwangi yang belum kondusif dari COVID-19, terutama untuk Kecamatan Kota Banyuwangi, maka untuk sementara ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online. Dan perjamuan kudus yang seharusnya dilaksanakan pada hari Minggu 4 Agustus 2021 akan diundur pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Marilah kita tetap setia untuk mengikuti ibadah, karena dengan mengikuti ibadah kita meresponi panggilan Tuhan. Selanjutnya, Komisi Remaja dan Pemuda Wilayah 5 Banyuwangi akan mengadakan talk show virtual Eklesia pada tanggal 4 September 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Temanya adalah Christ-Centered Worship. Dalam ibadah ini akan membahas tentang ibadah yang berpusat kepada Kristus dalam konteks ibadah Gereja Kristus Tuhan. Adapun pembicaranya adalah Evangelis Yunus Sutandio. Mari kita mendukung anak-anak kita yang berusia remaja dan pemuda untuk mengikuti talk show ini. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat membawa persembahan dengan mentransfer ke rekening BCA 18033339922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan, atau dapat menghubungi salah satu penatua untuk dapat mengumpulkan persembahan Bapak Ibu sekalian. Menjaga diri, menjaga Banyuwangi, menjaga keluarga, menjaga bangsa. Indonesia tangguh, Indonesia sembuh. Indonesia sembuh, Indonesia bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah serta hiduplah dalam ketaatan, kekudusan dan kesetiaan terhadap perjanjian. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan dan menyempurnakan. Doksologi. Berkat disampaikan oleh Pendeta Hetersli dan ditutup dengan pujian amin. Puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus.
terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan bagi saudara damai sejahtera dari sorga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.